Yang menarik di situ memang filosofi umum dari politik demokrasi ini itu adalah perebutan kekuasaan. Mungkin ini agak perlu mendapat perhatian sedikit ya, bahwa memang ada perbedaan mendasar antara politisasi agama, Islam ini maksudnya, salah satunya, dengan islamisasi politik. Artinya apakah dengan terpilihnya DPR yang baru, terpilihnya pemimpin yang baru di eksekutif, terpilihnya orang-orang baru di yudikatif, apakah itu akan menjanjikan kehidupan lebih baik dari sekarang ini? Itu masih tanda tanya besar. Kalau kaum muslimin mengkritik apa yang diputuskan oleh DPR, itu termasuk bagian dari politik Islam. Ketika keputusan itu bertentangan dengan Islam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Menuju Terang. Ada perspektif yang semoga menjadi inspirasi dan solusi bagi para sahabat semua. Di kesempatan ini kita akan berbincang-bincang, berdiskusi tentang sebuah drama. Pastinya bukan drama Korea ataupun drama dari Jepang ya, tapi drama yang terjadi di Indonesia, di tempat tinggal kita, dan drama ini diproduksi tiap 5 tahun sekali, berulang. Drama apa itu? Banyak orang mengatakan ini adalah drama politik. Nah, kita akan kupas tuntas dan diskusikan seperti apa drama politik ini. Dan untuk membahas itu, di tengah-tengah kita, alhamdulillah telah hadir orang tamu istimewa. Beliau adalah Bapak Dr. Usman Shadiq. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Usman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi Pak Usman ini adalah seorang akademisi dan juga pegiat Islam Syiasi gitu ya. Nah, langsung saja nih Pak Usman ya. Monggo, silakan. Jadi ya kita tahu lah, sama-sama tahu bahwa tahun ini kan orang katakan tahun politik gitu ya. Ya. Ciri-cirinya kan sudah banyak ini. Nah, sebenarnya fenomena ini kan terus berulang ya. Ada dan terus juga banyak hal yang orang semua sudah tahu sebenarnya. Nah, ini fenomena apa sebenarnya ini? Kenapa orang sering mengatakannya adalah tahun politik, drama politik, atau yang sejenisnya gitu, yang konotasinya hampir sama lah gitu. Ini apa sebenarnya? Ya, ya baik Kang Erus. Memang ini adalah fenomena umum di demokrasi kapitalis. Mulai dari proses meraih kekuasaan, setelah meraih, bagaimana mempertahankannya. Jadi itu sudah satu kesatuan, termasuk yang punya semangat untuk melanggengkan kekuasaannya itu. Nah, di tahun politik itulah semua ini mulai yang mau meraih, mau melanggengkan, mau mengamankan, mau meraih kekuasaan, kekayaan dan sebagainya, itu bersatu di tahun politik ini. Dan salah satunya tadi yang disebutkan Kang Erus itu, fenomenanya adalah bagian dari proses itu yang mungkin sekarang kita lihat itu adalah masalah kepura-puraan, termasuk pencitraan dari para politisi itu yang ingin meraih kekuasaan, ingin mempertahankan kekuasaan dan sebagainya. Makanya istilah drama mungkin agak pas gitu ya, karena ya kita tahu drama itu ya di setting atau ada kepura-puraan dan seterusnya. Memang dari sejarah ya ada menarik sebuah buku rekaman dari sejarah-sejarah politik. Ada sebuah buku ditulis oleh Henry J. Sman itu pada tahun 2012. Masih tahun-tahun ini berarti ya? Masih hangat. Tapi dia berbicara mengenai sejarah filosofi politik. Jadi judulnya itu History of Political Philosophy. Jadi sejarah tentang filosofi politik. Nah, buku ini menariknya, dia berisi kajian historis dari semenjak zaman Yunani kuno. Sejak zaman Yunani kuno hingga saat demokrasi sekarang ini. Termasuk demokrasi historis berarti ya? Iya, tapi yang dia kaji demokrasinya. Sistem demokrasi ini. Yang menarik di situ memang
filosofi umum dari politik demokrasi ini itu adalah perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan. Jadi pertarungan perebutan kekuasaan. Artinya yang merebut kekuasaan itu bisa pemain baru yang ingin berkuasa. Mempertahankan kekuasaannya, iya. Atau pemain lama yang ingin mempertahankan kekuasaan. Atau yang baru ingin meraih kekuasaan. Itulah isi dari sejarah politik demokrasi semenjak zaman Yunani kuno. Tapi yang menarik di dalam buku itu adalah bahwa merebut kekuasaan itu di sistem demokrasi ini, karena tidak bicara halal dan haram. Ya, standarnya beda ya. Iya, standarnya beda. Maka apapun caranya bisa digunakan untuk mengelabui masyarakat. Karena ingin dipilih oleh masyarakat, caranya banyak, termasuk propaganda dan pencitraan itu. Pertanyaannya kenapa harus mengelabui? Apakah mengelabui itu kan istilahnya aslinya nggak seperti itu gitu? Iya. Apakah itu gimana? Memang tergantung dari kultur masyarakatnya. Dan mungkin mereka, si politisi ini, dia tidak memiliki apa yang diinginkan oleh masyarakat itu. Makanya butuh pencitraan. Sehingga perlulah pencitraan, perlu buzzer dan sebagainya itu. Untuk mengangkat citra politisi ini agar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, itu poinnya, dan itu bukan hanya sekarang, tapi ini adalah warisan dari sejarah politik demokrasi. Yang tadi berdasarkan kajian histori berulang. Iya, sehingga kalau kita sebut fenomena tadi, itu adalah fenomena warisan dari semenjak zaman Yunani kuno. Jadi mereka membuat pencitraan sudah sejak zaman dulu. Jadi sebenarnya mungkin hanya medianya saja yang berbeda ya? Iya, jadi artinya kalau sekarang dia menggunakan teknologi, teknologi digital dan sebagainya. Jadi yang berubah teknologinya, sementara filosofi dari politiknya hampir sama, merebut kekuasaan dengan cara apapun, termasuk dulu termasuk memfitnah musuhnya, termasuk membunuh dan sebagainya. Itulah sejarah politik secara demokrasi ini. Dalam kerangka yang menjadi acuan saat ini sah-sah saja yang tadi itu. Iya, kita belum bicara tentang sah atau tidaknya ini. Tapi ini adalah fenomena yang memang terjadi sebagai konsekuensi perebutan kekuasaan di sistem demokrasi semenjak masa Yunani. Karena orang tidak melihat prosesnya, tapi yang penting dia bisa berkuasa sampai ke atas. Dan mereka ingin mendapatkan itu dari masyarakat, legalitas di masyarakat melalui itu. Sehingga misalnya yang kita lihat ya sekarang ini, ya seperti fenomena tadi Kang Rus sampaikan itu, misalnya ada tiba-tiba digambarkan seakan-akan dia merakyat dan sebagainya. Padahal sebelum-sebelumnya nggak ada gitu ya. Tiba-tiba merakyat, dekat ke rakyat dan sebagainya. Bahkan ada yang turun ke sawah menanam padi dan sebagainya. Sampai-sampai salah itu cara menanam padinya. Bukan mundur, maju. Dan banyak lucu-lucu. Dan drama itu jadi lucu karena memang dalam rangka membuat pencitraan tadi. Apapun dilakukan, bahkan menurut kita itu hampir-hampir tidak masuk akal. Iya, tidak masuk akal, dan mungkin kalau masih punya rasa malu jadi malu gitu. Tapi itulah realitas dari pertarungan politik di sistem demokrasi. Karena apapun bisa dilakukan, dan ini bukan barang baru ya. Bukan barang baru lah istilahnya ya. Bukan barang baru. Ada juga yang tadi drama itu ya, yang kan drama ini oleh para pemikir ya, yang mereka punya sikap kritis dan sebagainya, itu sudah banyak diulas juga dari sejak tahun yang lalu juga ya. Jadi sekarang ini apa yang kita saksikan sekarang ini di Indonesia ini juga disaksikan di negeri-negeri lain yang berbasis demokrasi. Bahkan seorang penulis buku namanya Erving Goffman itu, dia akan menulis buku Presentation of Self in Everyday Life.
Dialah yang memperkenalkan pertama kali yang disebut dengan teori dramaturgi itu, yang tadi Kang Rus katakan drama politik itu. Jadi teori dramaturgi itu kira-kira yang digambarkan Goffman itu kira-kira bahwa politik itu seperti panggung drama. Panggung drama. Okay. Para politisi itu seakan-akan sebagai aktornya, dipoles dengan berbagai macam, di make up lah ya, di make up sesuai dengan karakter yang ingin diharapkan oleh masyarakat. Sehingga dengan berbagai macam aksesoris yang dia pakaikan, dialah aktor di pentas politik, di pentas panggung itu. Mirip dengan itu kan? Sehingga misalnya ada yang seperti sakti, hebat dan sebagainya. Jagoannya lah ya, yang jagoannya gitu. Di panggung. Tapi penonton itu bisa terhipnotis di panggung drama itu. Di panggung. Orang baik itu disebut baik gara-gara aktingnya yang luar biasa, yang menjiwai gitu ya. Nah, itulah dramaturgi ini terjadi di arena politik, arena permainan politik, tidak lagi di panggung kecil, tapi ini panggung politik. Kalau di Indonesia ini, ya seluruh Indonesia ini panggungnya. Makanya macam-macam bentuk panggungnya. Ada poster, aksesoris tadi ya. Iya, itu real yang digambarkan oleh Erving Goffman ini. Sehingga yang dengan aspek ini ya, artinya politik pencitraan itu memang merupakan bagian integral ya dari kegiatan politik demokrasi. Jadi yang memang tujuannya adalah perebutan kekuasaan, memperoleh kekuasaan dari yang baru mendapatkan kekuasaan, yang lama ingin mempertahankan kekuasaannya karena ternyata berkuasa itu enak, ingin dengan cara apa dia mempertahankannya, sementara dia gagal misalnya. Dengan cara apa? Caranya ya bikin panggung, ini panggung. Sehingga pemilu itu jadi panggung politik. Maka disebutnya oleh orang juga disebut ini panggung politik. Panggung politik. Makanya kalau disebut drama, mirip panggung. Sehingga semua bermain dengan karakter ya. Makanya saya pernah dilihat di ini seorang artis sinetron itu sampai seakan-akan karena seringnya orang itu menonton sinetron, seakan-akan pemain itu adalah punya karakter seperti yang persis di sinetron itu. Nah, itulah hipnotis itu seperti itu. Karena berulang-ulang terus disiarkan dan sebagainya. Makanya itulah kemudian muncul biaya mahal untuk proses mengangkat citra dari seseorang yang kita ketahui bahwa citra itu bisa dibuat. Tidak dimiliki oleh si orang itu, bisa dimiliki dengan cara dipakaikan aksesoris lah, dibentuk dan sebagainya. Itu saya kira fenomenanya yang tadi kan drama itu ya. Jadi ini yang menarik ya. Jadi ada pencitraan, ada drama. Ini dan tadi ada saya highlight kalimat bahwa sebenarnya adalah fenomena yang berulang dan integral dalam sistem yang perebutan kekuasaan yang seperti saat ini. Nah, ini mohon izin nih ke Pak Gusman nih terkait dengan pencitraan nih. Saya sempat searching lah ya, seperti ramai juga di media sosial itu sampai ada yang bikin pantun katanya. Ini boleh sahabat muslim ini ya. Ini saya masih junior dalam bikin pantun, tapi ya kata orang lah gitu ya, kata orang. Ini mohon berkenan ini yang lain untuk mengatakan saya cakep gitu ya. Bukan saya cakep, pantunnya yang cakep ya. Oke, mohon izin ya Pak Gusman ya. Silakan. Nanti mohon dikomentari juga. Orang ke hulu memberi pukat. Wah, cakep. Minum obat, bacakan ayat. Cakep. Kalau pemilu sudah dekat, para pejabat menjadi tepat itu. Ini cakep. Kenyataan kan begini ya. Satu lagi ini. Tanggung. Ambil ketupat di kampung damai. Di tengah sawah sebuah ciremai. Agar dapat dukungan ramai. Turun ke sawah, nyebur ke sungai. Ini sama ya? Itu juga. Itu fenomena yang ada ya. Nah ini fenomena yang terjadi dan menggambarkan ya kira-kira orang itu sebenarnya mengamati ya. Masyarakat mengamati. Tapi mungkin ekspresi mereka mengamati, mengkoreksi dan seterusnya dalam bentuk hal yang tadi kayak pantun ya. Satu lagi Sad, pantunnya Sad, biar ganjil tadi kan berdua ya. Nah, yang bagus kan biasanya ganjil itu lebih bagus katanya. Nah, ini agak khusus ini pantunnya, spesial.
Mohon jangan lupa ya, audiens, memohon untuk mencakupkan saya. Pergi ke hulu membeli tilam. Cakep. Mantap. Tiba di hulu bertemu bayi. Cakep. Waktu dulu membenci Islam. Dekat pemilu samperin kiai. Wah, mantap. Ini gimana Ustaz nih komentarnya terkait dengan pantun yang saya bacakan ini? Ya, bagus pantunnya ya, dan isinya juga bagus. Jadi memang ini mendekati kiai, mendekati pesantren dan sebagainya. Ini saya kira perlu kita jabarkan lebih jauh ini ya. Perlu di-highlight lah ya. Ya, karena ini sudah mulai menggunakan aksesoris Islam. Di panggung tadi gimana? Di panggung tadi itu. Okay. Kalau panggung pertama itu kan macam-macam tadi pantunnya. Ya. Termasuk nyebur ke sungai segala itu ya. Itu masih umum lah ya. Sawah, termasuk ke kolong dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang memang ini real ada fenomena itu. Mengapa fenomena ini terjadi? Tentu yang namanya drama itu ingin mendapatkan perhatian dari penonton yang paling banyak di situ. Yang mayoritas lah penontonnya. Iya. Dan kalau kita bicara penonton di Indonesia ini kan negeri yang mayoritas Muslim. Mayoritas Muslim. Sehingga secara politik tentu suara dari umat Islam ini sangat diperlukan oleh para politisi. Karena itu, meskipun partai itu sekuler, sudah sejak awal mengatakan sekuler, tapi begitu mendekati pemilu, dia akan berubah. Karena tahu penontonnya itu yang ingin didapatkan suaranya itu adalah umat Muslim. Nah, sehingga berbagai cara mereka lakukan, sebagaimana drama tadi, itu untuk mendapatkan dukungan dari umat Islam. Salah satunya tadi yang Kang Erus bacakan. Pakai apa tadi? Pakai apa nih? Pakai ke kiai apa? Ke kiai ini. Ke kiai. Samperin ke kiai. Sebenarnya bukan nyemperin aja kan biasanya kan? Iya. Sesuatu lah gitu. Mereka kita lihat mulai masuk ke situ ya, sehingga mereka berkunjung ke kiai. Simbol-simbol juga kadang suka simbol-simbolnya juga menggunakan peci, kerudung. Sebelumnya nggak pakai kerudung, pakai kerudung. Nggak pakai, bahkan yang sebelum-sebelumnya disebut itu adalah identitas Arab, kadrun dan sebagainya. Betul. Dipakai sekarang. Pakai jubah gitu ya. Pakai jubah juga dan sebagainya. Bahkan datang ke pesantren-pesantren, memberikan infak dan sebagainya, dan tidak lupa juga juru syuting, jurnalis dan sebagainya mereka undang. Nah ini menarik Pak Kusman ya, karena kadang ada yang suka lagi rame kemarin dari istilah politik, menolak politik identitas. Kalau pada kenyataan kan tadi karena ingin meraih dukungan yang mayoritas Muslim, justru mereka malah melakukan hal yang seolah memanfaatkan gitu. Ini gimana nih sebenarnya? Ya, memang ini saya kira yang perlu kita luruskan ya tentang politik identitas ini. Jadi mereka selama ini ingin menyingkirkan sebenarnya agar Islam itu tidak masuk ke ranah politik, sehingga mereka membuat apa-apa yang dibawa ke aspek Islam di aspek politik itu mereka sebut sebagai itu adalah politik identitas yang harus dihindari. Padahal kenyataannya mereka mulai memakai aksesoris. Justru itulah sebenarnya yang politik identitas yang paling rendah sebenarnya. Mempolitisasi Islam. Bahkan yang paling rendah itu karena hanya sekedar menggunakan aksesoris keislaman. Memanfaatkan. Bukan ke esensinya berarti. Bukan ke esensi Islam itu sendiri. Sehingga misalnya gini, anehnya orang-orang tadi itu, yang tadi Kang Erus katakan pergi ke kiai, sowan dan sebagainya. Yang awalnya membenci Islam gitu ya? Iya, seakan-akan ingin dia menghapus jejaknya. Yang sebelum-sebelumnya mereka ini adalah bagian dari kelompok-kelompok yang memang dia punya fobia Islam. Atau Islamofobia. Misalnya mereka lah menjadi bagian dari menakut-nakuti bahwa jihad itu penuh dengan dekat dengan terorisme, istilah kafir mereka juga bantah, khilafah dan sebagainya bukan ajaran Islam dan sebagainya. Mereka membuat citra negatif tentang Islam. Tapi begitu sudah dekat ke pemilu, mereka hanya memakai aksesoris yang itu adalah menandakan seolah-olah dia itu adalah Muslim kuat, Muslim taat dan sebagainya. Seakan-akan orang Muslim ingin dihipnotis oleh dia, seakan-akan Islam itu hanyalah itu.
kamilah representatif Islam Iya, itu. sementara ajarannya Ya. mereka persekusi. Mereka Oke. persekusi ajarannya. Jadi inilah yang disebut dengan membentuk identitas yang sangat lemah. Sehingga gini, Kang Eros, mungkin ini agak perlu mendapat perhatian sedikit ya, bahwa memang ada perbedaan mendasar antara politisasi agama, Islam ini maksudnya, salah satunya, dengan islamisasi politik. Politisasi agama dan islamisasi politik. Kalau politisasi agama itu artinya menjadikan agama sebagai aksesoris politik dalam panggung politik itu. Dia tidak perhatian pada agamanya sebenarnya. Tapi dia mengambil citra itu karena memang tadi audiensnya menginginkan itu. Sehingga mereka menggunakan itu. Nah, kalau islamisasi politik ini artinya bahwa ingin agar ada upaya berupa aktivitas yang ingin politik itu didasarkan kepada Islam. Nah, ini saya kira yang artinya istilah yang berbeda sebenarnya. Hal yang berbeda. Nanti kita perlu berdiri di mana ini? Apakah kita berdiri di politisasi agama atau kita sebagai Muslim berdiri di islamisasi politik? Mungkin ini kita simpan dulu karena ini pertanyaan besar juga nih. Apakah memang di Islam itu ada tadi yang bagian kedua ya? Nah, betul. Kalau yang pertama kan faktanya sudah banyak terjadi nih. Sudah terjadi. Sekarang dan itu terjadi, ya? Yang bagian pertama tadi politisasi agama itu cenderung pada drama yang bentuknya adalah hipnotis dan sebagainya. Dengan tujuan jangka pendek tadi. Dalam jangka pendek untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi islamisasi politik ini saya kira penting mendapat perhatian bagi kaum muslimin karena islamisasi politik itu artinya bahwa ingin agar politik itu berjalan sesuai dengan standar Islam, koridor Islam, yang memang sangat berbeda dengan apa yang diceritakan oleh government dan seterusnya tadi, yang memang politik itu dengan cara apapun yang penting kekuasaan itu bisa direbut. Nah, Islam ini berarti islamisasi politik beda dengan itu. Berarti politik diarahkan agar dia sesuai dengan ajaran Islam, agar sesuai dengan syariat Islam dan sebagainya. Ya, Ustaz, ini ngomong-ngomong tentang politik Islam, Ustaz. Iya. Kita ngopi dulu, Ustaz. Oh iya. Apa hubungannya? Ya, karena kita ngobrol politik Islam, ngopi ini. Agar lebih ringan membahasnya. Ini ngopi, Ustaz, ngobrol politik Islam. Ini wah, mantap ini kopinya. Saya kebetulan rasanya pahit, Ustaz. Tapi katanya kehidupan tidak sepahit kopi ini. Nah, kopi ini tidak sepahit kehidupan yang ada, katanya gitu ya. Yeah. Kehidupan yang ada lebih pahit dari kopi ini. Ya, kita lanjut, Ustaz. Terkait dengan isu ini ya, perbedaan tadi ya, ada yang sangat jelas antara politisasi Islam dengan islamisasi politik. Oke. Nah, mungkin sebelum nanti kita akan diskusi lebih detail terkait dengan ini, perlu di highlight sedikit lah. Apakah memang dalam Islam itu ada sebenarnya ya tentang tadi ya poin yang kedua itu? Apakah ada atau gimana sebenarnya? Memang Islam ini sebagai sebuah ajaran yang memang diperuntukkan kepada manusia, tentu berkaitan dengan persoalan-persoalan penting termasuk politik. Hanya karena politik ini dikotori oleh hal-hal tadi yang disebut sejak masa Yunani yang berbasis demokrasi itu akhirnya orang seakan-akan politik itu adalah itu. Padahal politik ini berkaitan dengan kewenangan sebuah negara mengatur rakyatnya. Kalau tadi kan sebenarnya lebih pada meraih kekuasaan saja, bukan kepada bagaimana mengurus rakyatnya. Ini nanti kalau berkuasa bagaimana rakyat diurus. Jadi yang poin pertama itu yang politisasi agama itu memang arahannya lebih ke arah memperalat agama sebenarnya. Mendapatkan saat untuk sesuatu yang diinginkan. Tapi dan tidak dalam rangka memperjuangkan Islam. Baik. Sehingga mereka tentu ketika mereka berkuasa, mereka nggak akan memperjuangkan Islam. Ya, karena dari awal juga. Karena dari awal niatnya saja dia hanya bermain-main dengan aksesoris Islam supaya mendapatkan suara. Sehingga intinya kira-kira gambarnya gini, bahwa politik Islam ini mestinya politisasi politik.
Nah, Posisi inilah agama. saya kira yang menurut saya merupakan identitas politik yang harus dimiliki kaum muslimin. Jadi bukan menggunakan aksesoris, tapi memang proses islamisasi politik itu artinya bagaimana politik itu didasarkan kepada Islam ini. Tentu itu jauh dari pencitraan, itu jauh dari kepura-puraan. Karena Islam ini adalah menjadi inti dari inti dari proses itu. Contohnya misalnya, kalau kita ingin agar riba katakanlah dengan turunan-turunannya itu habis, tidak terjadi. Itu kan perlu menerapkan hukum-hukum Islam. Itu aspek politik karena berkaitan dengan kebijakan nantinya. Sehingga ini kan tidak mungkin berpura-pura. Gimana caranya berpura-pura? Karena harus dilakukan. Nah, ini harus dilakukan, harus memberikan argumentasi. Iya, betul. Itulah dakwah itu. Karena itu kan bukan aksesoris ya. Bukan aksesoris. Itu esensi justru itu ya. Aktivitas real, dan itulah dakwah sebenarnya. Karena harus menyampaikan tentang ajaran Islam ini. Sehingga bayangan saya sering katakan bahwa perjuangan teman-teman kaum muslimin ini di berbagai negeri termasuk di Indonesia ini, yang mereka menyuarakan tentang tegaknya syariah secara kafah. Itulah sebenarnya realitas politisasi, islamisasi politik. Islamisasi politik. Agar kebijakan ke depan itu bersandar kepada syariah itu, pada syariat Islam itu. Tentu ini perlu kajian tertentu. Mengapa harus syariah Islam? Di mana dia baiknya gitu untuk dijadikan sebagai, nanti kita buat diskusi lebih lanjut. Diskusi lanjut ya, supaya tidak habis. Panjang. Iya. Ini kita ngomong sekarang, kita bicara drama dulu lah. Baik, gitu ya. ini masih sangat menarik ini Pak Kusman ya, terkait dengan drama ini. Iya. Tadi kan beberapa orang sudah naik ke panggung. Iya. Dengan berbagai macam aksesoris, dan hampir semuanya menawarkan hal yang sama terkait dengan menjanjikan atau akan adanya kehidupan yang lebih baik. Betul. Di tahun politik ini juga sama. Iya. Tapi ada satu sisi yang menarik adalah tulisan yang opini ya, yang sempat dibuat oleh Tempo tahun kemarin. Ini terkait bahwa hajatan besar ini dianggap tidak akan membawa perubahan yang baik. Ini gimana nih menurut Pak Kusman ini? Iya, memang saya kira semua aktor di panggung politik itu pasti berusaha untuk mengambil hati rakyat itu dengan cara seakan-akan ya mereka akan memperbaiki kehidupan rakyat yang ada sekarang ini, sehingga memang apapun mereka buat opini itu untuk mendapatkan simpati tadi. Tapi saya kira masyarakat ini semakin lama semakin cerdas, karena mendapatkan informasi langsung, pengalaman langsung dan sebagainya. Termasuk tadi yang disebutkan oleh Kang Erus mengenai opini Tempo itu, saya kira opini itu juga yang ada di masyarakat kita. Artinya apakah dengan terpilihnya DPR yang baru, terpilihnya pemimpin yang baru di eksekutif, terpilihnya orang-orang baru di yudikatif, apakah itu akan menjanjikan kehidupan lebih baik dari sekarang ini? Itu masih tanda tanya besar. Bahkan Tempo berani mengatakan tanpa harapan gitu. Jadi ini saya kira fakta ya, saya kira fakta. Karena berangkat dari fakta, dari pemilu ke pemilu, berbagai proses itu yang dilakukan, sehingga memang tidak salah ketika orang mengatakan bahwa perubahan personal, perubahan person-person di politik ini itu akan membentuk oligarki lagi berikutnya, oligarki yang baru. Nah, ini menarik nih. Dari mana mulai muncul nih ada istilah oligarki ini? Sebenarnya gimana ceritanya ini? Nah, ini kan sebenarnya seperti di awal saya sebutkan tadi bahwa ini memang persoalan di demokrasi kapitalis sekarang ini. Mengapa? Karena demokrasi ini hajatan tadi itu, drama tadi itu, yang besar ini, seluruh Indonesia ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, biaya yang sangat besar ini ada di mana? Itu ada di orang-orang kaya, para kapitalis, pengusaha dan sebagainya. Mereka juga berkepentingan di politik. Mengapa? Agar kebijakan-kebijakan negara itu menguntungkan mereka. Itu. Berarti ada semacam
Investasi itu? Iya, investasi yang kemudian dengan cara itulah mereka berinvestasi entah di mana saja mereka. Mereka nggak peduli siapa yang menang. Yang penting orang itu sudah masuk investasi dia ke orang itu agar nanti kebijakan-kebijakannya itu sesuai dengan kepentingan pemilik modal ini. Pendukung-pendukungnya saja yang bertengkar kan sebenarnya. Mereka bisa menyalurkan ke semua dengan melalui tangan-tangan itu. Ini menarik, saya kira pada September 2020 itu ada sebuah kajian ini, hasil kajian ya. Jadi dimuat oleh Detikcom September 2020 itu. Itu kajian dilakukan oleh KPK, Detik yang memuat. Judul Detik itu begini, disebutnya KPK ungkap kajian 82% coba ya. 82% calon pilkada dibiayai sponsor. Calon pilkada dibiayai sponsor. Nah, sponsor ini ya cukong, para tentu yang punya modal, yang punya uang lah ya. Yang punya uang. Sponsor. Itu para calon pilkada. Mengapa mereka mau melakukan itu? No freelance. Apakah mereka begitu perhatian sama rakyat sehingga harus menjadi sponsor di situ? Kan tidak. Tapi tentu mereka menginginkan bahwa ketika penguasa daerah ini yang calon ini menang, maka dia punya PR untuk membayar jasa-jasa mereka. Karena bisa saja kalau mereka ini ini mereka akan ungkap ke publik. Dulu saya bayar ini dan sebagainya dan sebagainya. Kartu asnya udah dipegang. Karena saya kira mereka ini bukan orang bodoh juga, punya uang dan mereka juga berpikir, bagaimana kalau mereka nanti melupakan saya gitu. Harus ada sesuatu yang akan dibuka ininya. Nah, itu saya kira fenomena politik yang ini sehingga wajar kemudian rakyat ini hanya menjadi alat untuk legitimasi mendapatkan kekuasaan. Tapi penguasanya sendiri sangat dikhawatirkan bahwa mereka bekerja bukan untuk rakyat. Ini sehingga sekarang ini ada yang mempelesetkan lah ya. Tapi pelesetan ini saya kira sesuai dengan bukan pantun lah ini ya. Bukan. Mungkin Mas Rus nanti bikin pantunnya ya. Aduh. Stoknya habis kok. Ini kira-kira pelesetannya. Jadi kalau demokrasi dulu dikatakan itu dari rakyat untuk rakyat. Itu sekarang faktanya bukan itu. Tapi bisa karena dengan KPK 82% itu, berarti demokrasi itu dari oligarki untuk oligarki. Atau dari cukong untuk cukong. Pada faktanya seperti itu ya? Ini faktanya ini ya. Jadi ada datanya, ada data ya. Tapi ada satu hal menarik juga nih Kang Erus ya. Jadi ini kajiannya di Amerika nih. Ada buku namanya How Democracies Die. Ya. How Democracies Die. Jadi bagaimana demokrasi mati. Nah menarik. Jadi bukan hanya sakit tapi mati demokrasi itu. Ini buku 2018 dan ini saya kira bukan dibuat oleh orang abal-abal, buzzer dan sebagainya itu ya. Tapi akademisi ya. Ini akademisi. Jadi dia dibuat oleh dua orang. Dia ilmuwan politik di Harvard University, Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt. Cuman ini kajiannya di Amerika. Kasusnya itu banyak, fokusnya saya baca itu di Amerika. Nah, padahal Amerika ini kan acuan negara-negara penganut yang memuja demokrasi lah, katakanlah. Di Amerika sendiri, itu dia berani menulis How Democracies Die. Mengapa dia sebut begitu? Karena ternyata terjadi persekongkolan di trias politika di Amerika. Menurut penelitian dia. Jadi siapa yang bersekongkol? Legislatif, eksekutif, yudikatif. Jadi artinya kebijakan-kebijakan itu yang menguntungkan mereka ini. Menguntungkan mereka. Nah, oleh karena itu strategi bagi para sponsor itu mensponsori tiga-tiganya disponsori sehingga nanti hukum yang keluar dari yudikatif menguntungkan mereka. Saya kira kasus
kasus-kasus yang terjadi di Indonesia mulai dari RUU kesehatan dan yang ramai sebagainya, sekarang itu ya? yang ramai sekarang, yang di mana berpihaknya kepada rakyat susah mencarinya. Kalau disebut berpihak kepada kapitalis lebih mudah mencari dari pasal-pasalnya. Bacanya begitu ya. Sehingga apa yang terjadi di Amerika itu real juga terjadi di sini. Apalagi di Amerika mungkin banyak yang menjaga, termasuk para ilmuwan-ilmuwannya dan sebagainya ya. Itu sudah menjaga demokrasi sedemikian rupa. Supaya itu pun supaya tidak mati. Tapi dia masih menulis bahwa bagaimana demokrasi itu mati. Dimatikan melalui jalur itu. Jadi saya kira kalau kemudian masyarakat pesimis, ya, itu saya kira wajar. Bukan disebut sebagai, kalau kita sebut mengkritik itu, mengkritik demokrasi. Dua ilmuwan besar ini juga mengkritik demokrasi sampai dengan kasar mengatakan bagaimana bahwa ada jalan kematian bagi demokrasi di negaranya sendiri, di Amerika. Apalagi saya kira di Indonesia. Sehingga bahwa berharap bahwa orang yang nanti yang terpilih di legislatif, tidak perlu disebut, pokoknya orang-orang yang ada di legislatif, orang-orang yang ada di eksekutif nantinya, yang terbentuk melalui proses ini, yang terbentuk juga di yudikatif, memang sangat dikhawatirkan bahwa mereka ini adalah bagian dari oligarki. Tadi yang disponsori. Kajian KPK juga menunjukkan angka tadi ya. Iya, KPK juga menunjukkan kajian itu. Dan bahkan itu menjadi fenomena yang menjadi bagian dari riset dan sebagainya. Jadi ini bukan fitnah, bukan, tapi ini ada realitas saya kira. Dan kita yang punya kesempatan untuk cinta pada negeri ini, cinta pada negeri ini. Jadi kita jangan sebut bahwa orang yang mengkritik demokrasi itu anti NKRI atau anti negeri ini, mengancam negeri ini dan sebagainya. Justru mereka lah yang mengancam negeri ini. Justru kita, orang-orang yang merasa khawatir bahwa jangan-jangan demokrasi ini dengan biaya mahal, nanti yang ada di Indonesia, kekayaan ini hanya untuk membayar kepada para cukong yang mereka punya kepentingan terbatas, bukan untuk rakyat kita. Itu saya kira justru bentuk kepedulian kepada negeri ini, pada negeri. Sehingga isu mengenai ini saya kira akan menjadi bagian dari isu mengenai politik ke depan. Jadi bukan hanya si A, si B, si C sebagai calon pemimpin, tapi apakah kalau si A terpilih, apakah si B yang terpilih, apakah si C yang terpilih, itu kemudian dapat memperbaiki masyarakat. Itu pertanyaan besar yang harus dijawab. Jangan-jangan apa yang terjadi di Amerika juga terjadi di sini, seperti yang disebutkan oleh Harvard di ilmuwan itu. Tapi saya secara lihat data-data, fakta-fakta yang ada sekarang ini, mahalnya biaya politik dan sebagainya, saya kira peluang ke arah sana ada. Peluang ke sana saya kira sangat besar bahkan. Kita sebagai umat Islam ya, ini saya kira bicara tentang umat Islam, memang harus waspada terhadap para politisi yang bermuka dua tadi. Supaya tidak menjadi korban dari apa yang mereka sampaikan. Sebenarnya mereka tidak punya niat baik kepada umat Islam. Dia hanya ingin mendapatkan sebagai rakyat mayoritas di negeri ini melalui pemilu. Sehingga perlu hati-hati. Karena yang bermuka dua ini memang berbahaya. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah memberikan gambaran orang yang bermuka dua itu. Ada sebuah hadis bermuka dua atau dul wajhain. Jadi kalau di Indonesia dulu dikenal dengan ular, bahkan ular berkepala dua. Sama sebenarnya, sama bahayanya. Kalau ular mematok ya, kalau ini menipu. Iya. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, beliau katakan, inna syarron nas, jadi sesungguhnya seburuk-buruk manusia itu dzul wajhain. Seburuk-buruk manusia itu adalah yang bermuka dua. Bermuka dua. Apa yang disebut dengan bermuka dua, kata Nabi? Itu alladzi ya'ti haula'i biwajhin. Itu orang yang mendatangi satu kelompok dengan suatu wajah, wa haula'i biwajhin. Kemudian datang kepada kelompok yang lain
dengan Wajah wajah yang yang lain lagi, dengan wajah yang satunya lagi. Jadi hadis riwayat Imam Bukhari. Saya kira nasihat dari Rasulullah ini adalah nasihat kepada kita kaum muslimin untuk berhati-hati kepada orang yang bermuka buruk dua. Tadi ya, katakan paling buruk. Dan ternyata di aspek politik, orang-orang bermuka dua ini subur sekarang ini. Dan ini bukan saya yang ngomong kan, tapi dari banyak kajian-kajian termasuk KPK, Tempo dan sebagainya. Jadi artinya bahwa menasihati umat ini agar tidak terperosok gara-gara menjanjikan akan lebih baik. Ternyata nanti bisa saja setelah berkuasa umat Islam yang dulunya dimintai suara, setelah itu mereka kemudian mengkriminalisasi ulama, mengkriminalisasi tokoh-tokoh Islam dan sebagainya. Bahkan ajaran Islam sendiri pun bisa dikriminalisasi oleh mereka yang dulunya mengemis-kemis, memakai aksesoris dan sebagainya itu di panggung itu. Sehingga wajah yang sebenarnya tampil sekarang. Jadi ketika lagi nyari ini, dia pakai wajah yang berbeda. Ya. Ketika, nah ini adalah kata Nabi seburuk-buruknya manusia. Nah tentu saya kira umat Islam ini kan mayoritas, sehingga saya kira saatnya umat Islam ini bukan lagi menjadi sekedar objek. Tadi kita bicara umat Islam ini sebagai objek. Penonton tadi ya. Penonton, objek yang pemainnya adalah seperti tadi di panggung politiknya itu. Sehingga mestinya umat Islam ini sudah berbicara, tetapi bukan bicara tentang bahwa umat Islam ini harus bikin partai politik, bikin partai baru dan sebagainya. Tapi aktivitas politik ini sangat banyak, karena aktivitas politik bagi umat Islam itu saya kira bagaimana kita mengontrol kekuasaan, mengontrol negara ini agar rodanya itu berjalan sesuai syariah. Di rel yang sesuai. Dan ini bisa banyak yang bergabung di situ, termasuk ulama. Sehingga ulama itu berpolitik bukan berarti ulama itu masuk partai politik. Tapi mereka bersuara ketika ada kebijakan tidak sesuai dengan Islam. Keluar dari rel tadi. Keluar dari rel Islam. Atau ada kebijakan-kebijakan yang dia membahayakan kehidupan kaum muslimin. Atau ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan syariah. Itu adalah politik yang saya sebut sebagai islamisasi politik. Sehingga politik ini jangan hanya dicari suaranya ketika pemilu, tapi kemudian tidak lagi berbicara tentang Islam ketika selesai. Padahal kalau bicara islamisasi politik, dan politik ini adalah kebijakan sehari-hari. Dan itulah tugas kaum muslimin untuk melakukan itu. Dan itu adalah yang disebut dengan islamisasi politik. Sehingga bagi umat Islam, bagi kita ini, politik adalah bagian dari dakwah. Politik bagian dari dakwah. Karena dakwah itu kan menyerukan, memaparkan tentang ajaran Islam agar bisa diterapkan dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan bernegara, termasuk kebijakan-kebijakan negara. Kalau kaum muslimin mengkritik apa yang diputuskan oleh DPR, itu termasuk bagian dari politik Islam. Ketika keputusan itu bertentangan dengan Islam. Sehingga umat Islam di Indonesia ini karena mayoritas, mestinya mereka berdiri untuk menjaga ajaran Islam ini. Agar bisa diterapkan, atau minimal menjaga agar tidak dinodai oleh kebijakan-kebijakan nanti yang dapat bertentangan dengan Islam. Dan itu saya kira tugas sepanjang waktu. Bukan hanya di tahun politik atau pada saat, dan itu bukan panggung lagi. Tapi adalah kehidupan yang sebenarnya. Dan itulah politik saya kira bagi politik kaum muslimin. Dan yang perlu dicatat bahwa politik seperti ini, ini prosesnya adalah bersifat argumentatif. Sehingga perlu waktu. Ya ini seperti ini kan argumentatif. Diskusi itu ya, betul. Diskusi di kampus, di pesantren, di tempat manapun. Dan itu sepanjang waktu bentuknya. Termasuk edukatif juga. Jadi membuat orang menjadi lebih cerdas tentang politik. Karena nanti kalau penontonnya cerdas, nah aktornya ini akan menyesuaikan dengan penontonnya. Iya, jadi aktornya dipaksa jadi cerdas. Jadi cerdas juga. Sehingga penonton ini ditakuti oleh para aktor, sehingga tidak terhipnotis.
Dan satu lagi catatan saya kira bahwa proses, karena ini adalah proses dakwah sebenarnya aktivitas politik Islam itu, dan perlu waktu lama, perlu banyak yang ikut kaum muslimin, dan ini saya kira potensinya besar di Indonesia ini. Dan satu lagi bahwa dakwah itu tanpa kekerasan. Bagaimana mungkin melalui kekerasan? Prosesnya adalah perlu argumentatif dan perlu edukatif. Tanpa kekerasan. Kalau orang kemudian mengaitkan dengan kekerasan dakwah Islam itu memang berusaha untuk memojokkan Islam, tidak sesuai dengan fakta. Karena kaum muslimin tidak melakukan itu. Rasulullah tidak mencontohkan. Tidak mencontohkan itu, dan prosesnya memang tidak mungkin dengan kekerasan. Gimana dengan argumentasi dan edukasi akan melakukan kekerasan? Karena ingin mengubah cara berpikir orang. Cara menunjukkan bahwa itu salah dan sebagainya, itu nggak mungkin dengan kekerasan. Karena yang kalau dengan kekerasan berarti yang muncul ketakutan. Ya? Bukan kesadaran. Iya. Kalaupun kemudian dituding kekerasan, itu sifatnya itu adalah berusaha untuk memojokkan saja dari orang-orang yang memang anti pelabelan aksesoris, monsterisasi, monsterisasi. Jadi seakan-akan ini bukan monster tapi dianggap sebagai monster. Dan itu adalah akan datang dari musuh-musuh Islam di negeri. Dan saya kira disitulah kaum muslimin berperan di dalam aktivitas Islamisasi politik. Sehingga Islamisasi politik itu memerlukan kontribusi dari seluruh kaum muslimin yang punya niat untuk menjaga Islam ini. Dan, saya kira untuk kehidupan yang lebih baik pastinya ke depan gitu ya. Sehingga yang disebut dengan berperan di dalam politik itu bukan berarti harus menjadi eksekutif, harus menjadi yudikatif, atau menjadi legislatif, atau menjadi ketua partai dan sebagainya. Saya kira itu. Jadi jelas posisinya kaum muslimin di dalam aspek Islamisasi politik di negeri ini. Mudah-mudahan ke depan politik di Indonesia ini bisa dikendalikan oleh kaum muslimin dalam artian bahwa kebijakan-kebijakan politik itu semakin sesuai dengan syariah ke depan. Karena pasti ketika kebijakan itu berdasarkan syariah pasti akan bawa kemaslahatan. Saya kira iya. Dan itu saya kira topik yang perlu dibahas. Kenapa? Bahwa syariah ini akan membawa manfaat bagi negeri. Nanti kita akan bongkar lagi ya. Siap-siap nih Pak Kusman. Iya. Baik. Saya minum kopi dulu ya. Siap. Iya nih, udah mau habis nih, udah dingin nih kopinya. Baik. Ya, baik, Masya Allah, terima kasih sekali Pak Kusman ini atas penjelasannya. Jadi banyak sekali hal yang kita dapatkan dari penjelasan beliau. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para sahabat semua. Sehat-sehat selalu Pak Kusman. Amin. Oke, mudah-mudahan nanti kita bertemu di channel yang sama dengan tema yang berbeda. Baik. Terima kasih. Baik, sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.